Shalom saudara sekalian. Hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Matius 2 ayat 1 dan 2. Demikian bunyinya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Saudara, di dalam peristiwa Natal kita sering mendengar tentang tokoh yang namanya orang-orang Majus. Nah, saudara, siapakah mereka dan bagaimana mereka bisa datang mencari bayi Yesus? Saudara, menurut penelitian dipercaya bahwa orang-orang Majus ini datangnya dari timur, yaitu menunjuk kepada satu area di sekitar wilayah Persia. Ya, mereka adalah orang-orang yang disebut kaum bangsawan, ya, atau para penasihat raja di dalam kerajaan di daerah sana. Nah, saudara, bagaimana mereka bisa datang mencari seorang raja Yehuda yang baru lahir? Nah, saudara, juga diyakini bahwa mereka tentunya telah mendengar bagian dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Daniel yang pernah hidup di sana selama berpuluh-puluh tahun, hidup di Persia sana, dan juga menyampaikan firman Tuhan di sana dan mengajarkan kebenaran itu di sana. Sehingga ada sebagian kecil orang yang menerima kebenaran itu dan memeliharanya dari generasi ke generasi, yaitu para Majus ini, dan sehingga ketika sebuah bintang dinyatakan kepada mereka secara ajaib oleh Tuhan, mereka menyadarinya sebagai satu tanda dari Tuhan bahwa janji yang disampaikan oleh Nabi Daniel itu sekarang sudah digenapi, sehingga mereka datang untuk mencari raja orang Yahudi yang baru lahir itu, dan mereka datang untuk menyembah dia. Nah, saudara, dari peristiwa kedatangan orang-orang Majus yang mencari Yesus, bayi Yesus yang baru lahir itu, kita belajar akan dua hal. Yang pertama, bahwa kelahiran Yesus yang mendapat kunjungan dari kedatangan orang-orang Majus ini menyatakan bahwa Yesus datang untuk semua bangsa. Yesus datang untuk menyediakan keselamatan bagi segala bangsa. Saudara, dia datang bukan hanya bagi orang Yahudi, bukan hanya bagi bangsa Yahudi, tapi dia juga datang bagi bangsa-bangsa lain, termasuk orang-orang Majus yang berasal dari bangsa lain, termasuk kita semua. Nah, saudara, kita bersyukur bahwa kita yang dahulu bukan disebut umat, sekarang diterima sebagai umat dan bahkan disebut sebagai anak-anak Tuhan yang kekasih. Nah, karena itu kita bersyukur bahwa kita yang tidak layak, baik secara lahiriah kita bukan keturunan Yahudi, maupun juga secara rohani kita adalah orang berdosa yang tidak layak, tapi kita diterima sebagai anak, kita diterima sebagai umat karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur untuk hal ini, bahwa kita sudah menerima bagian yang terbaik yang sebenarnya kita tidak layak. Karena itu dengan hati yang penuh ucapan syukur, mari kita hidup menyembah Tuhan, mari kita hidup memuliakan Tuhan. Nah, saudara, yang kedua, kita melihat dalam peristiwa kedatangan orang Majus yang mencari bayi Yesus itu, kita melihat bahwa Yesus adalah pribadi yang layak menerima penyembahan, sembah sujud dari segenap bangsa, dari segenap kalangan. Baik itu orang-orang biasa, orang-orang miskin, para gembala yang ada di padang datang menyembah dia. Demikian juga para bangsawan, yaitu orang-orang Majus, datang mencari dan menyembah dia. Bahkan bala tentara sorga hadir untuk menyanyi memuji dia ketika dia lahir ke dalam dunia ini. Saudara-saudara, setiap orang, ya, setiap pribadi yang mau merendahkan diri akan melihat keagungannya dan akan datang untuk mencari dia dan menyembah dia. Saudara, karena itu pertanyaannya bagi kita sekarang, adakah kita masih meletakkan Yesus di hati kita sebagai pusat penyembahan kita, sebagai pusat pengagungan dalam hidup kita? Saudara, ketika orang Majus datang mencari Yesus dan akhirnya mereka menemui dia, maka mereka pun membawa persembahan mereka kepada Tuhan. Bukan materinya yang dinilai, tetapi ucapan syukur dan penyembahan mereka itulah yang diungkapkan melalui hal-hal yang berharga yang mereka bawa kepada Tuhan. Hal-hal yang terbaik yang mereka bisa bawa kepada Tuhan. Itulah bentuk penyembahan mereka. Saudara, demikian juga dengan kita, Tuhan tidak menuntut dari kita harta yang banyak untuk kita persembahkan. Tapi yang Tuhan mencari adalah hati yang sungguh-sungguh mau menyembah dia. Hati yang sungguh-sungguh mau mengasihi dia.
menyambut Dia yang sudah datang ke dalam dunia ini, menempatkan Dia dalam hati kita sebagai yang utama, sebagai Tuhan yang kita sembah dengan segenap hati kita. Saudara, biarlah di dalam peristiwa Natal ini, di hari-hari Natal ini, kita sungguh-sungguh bersyukur atas anugerahnya dan selalu menempatkan Yesus sebagai yang utama, sebagai pusat penyembahan di dalam kehidupan kita. Saudara, pada akhirnya saya ingin mengucapkan selamat hari Natal, selamat menyambut kedatangan Tuhan dan kehadiran Tuhan di dalam hidup saudara-saudara masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.